Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, bolehkah membaca Yasin di pemakaman, Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran. Bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam, saya minta ada orang membacakan sekhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i. Yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sekhatam. Kalau tak sanggup sekhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz, 114 surat tuh. Mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud, habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allah maghfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu. Aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo, katanya. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiyat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Ana Rizki, khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustad. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki. Khirijin, khirijin jamak, mufrad khirijun, khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz.
Kaifa ra'yukum law nastamir dirasah? Nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik-beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang uak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap puasa itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah mak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia. Kuat tak dia? Mak sekarang udah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai doktor baru kau balik. Kalau aku mati, matilah. Yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kamu. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa lah itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak, berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya. Macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, hari raya, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku bolikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kau. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak itu. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata pandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ni ke Malaysia, aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan oma ayah. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih. Karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar first semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tuamu. Lepaskan anakmu, wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang, di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariahnya.
Walaupun nampaknya jawabannya untuk mak ayah dia. Tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo.